Hai, kembali lagi bersama Archat View. Kita akan melakukan overview ISG dan sektor-sektornya untuk 1 minggu ke depan. Ya, seperti biasa, kita akan melihat ini ada chartnya ISG ya, composite. Kita melihat Jumat kemarin itu di candle yang ini ya, hijau ini. Dikatakan adalah 3 dan 8 bar markup. Semua variabel IWAT sudah di atas garis nol. Potensi kenaikan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT terindikasi kenaikan ini masih akan berlanjut. Koreksi akan ada di minggu depan, tapi itu untuk kenaikan kembali berikutnya. Siklus kali ini ditutup tanggal 1 Desember 2023. Tapi sebelum itu ada juga tanggal penting di tanggal 21-22 November 23. Walaupun beratnya akan lebih ke 22 November 23-nya. Menarik untuk dilihat reaksi harga yang ada di tanggal itu. Yang terjadi benar ya, kenaikan masih terjadi. Masih berlanjut ya. Dan ada koreksi di minggu ini, di minggu kemarin, bertepatan di tanggal 21 dan 22-nya. Ya, candle Jumat ditutup dengan warna merah dan wick atas yang panjang, bodinya kecil. Ya. Oke. Untuk minggu depan bagaimana? Minggu depan di sini terlihat ada 3 bar markup, 8 bar distribusi. Semua variabel IWAT masih di atas 0. Potensi kenaikan masih ada ya. Cuma kalau kita lihat formasi candle dan IWAT-nya, indikasi ini akan terjadi sideways kecil. Ya, akan terjadi sideways kecil dulu di area harga yang ini aja nih, ya. Dan akan menentukan harga akan ada penentuan untuk harga kembali menjebol supportnya nih. Ini kan tertahan di support nih. Ya, tertahan di supportnya, dia akan mencoba menjebolnya kembali di 7045-an ini biasanya. Dan kalau emang itu berhasil closing di atas ini, dia akan mengejar area 7100-an yang di atas. Nah, permasalahannya adalah kalau sideways itu dan sambil mencoba menjebol kembali itu kurang kuat, dia justru masalah akan koreksi turun agak jauh sedikit ke bawah. Nah, kita perlu melihat 1-2 candle selanjutnya nih untuk menentukan sebenarnya dia arahnya mau kemana. Karena sideways penentuan membreak supportnya ini penting. Kalau tidak terjadi, dia akan lebih koreksi kembali ke bawah. Itu ya. Jadi kita lihat 1-2 candle ke depan untuk memastikan arah pergerakannya. Dan ingat, siklus kali ini ditutup di tanggal 1 Desember 2023. Dimana nanti setelah penutupan siklus ini dimulailah siklus pendek-pendek yang ada di Desember. Nih, pendek-pendek ya. Nah, ini biasanya kalau siklusnya pendek-pendek ini, volatilitasnya tinggi. Nah, kita lihat nanti ya di Desember. Tapi sebelum itu kita akan menutup siklus ini di tanggal 1 Desember 2023 hari Jumat. Minggu depan. Ya, kita lihat 1-2 candle minggu depan berikutnya. Seperti biasa, kita akan melakukan overview juga di sektor-sektornya untuk melihat apakah bisa mendukung analisa di ISG yang barusan kita lakukan. Ya, kita mulai aja di sektor yang pertama adalah sektor consumer cyclicals. Candle Jumat. Nah, ini dia. Yang kecil merah ini ya. Dikatakan adalah 3 bar markdown, 8 bar akum. Semua variabel di bawah garis nol. Potensi penurunan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT, terindikasi kalau akum akan berlanjut. Kenaikan dan penurunan akan terjadi di kedua area harga saat ini. Sideways hingga nanti ada indikasi markup dan mendorong kenaikan harga. Yang terjadi justru sideways-nya langsung di stop dengan ada indikasi markup di hari Senin ya. Nah ya, Seninnya tuh langsung ada indikasi markup kuat. Harga langsung terdorong naik dan candle Jumat ditutup dengan hijau
dan kuat ya naiknya ya. Minggu depan bagaimana? 3 bar markup, 8 bar markup. Semua variabel IWAT di atas garis 0. Potensi kenaikan masih ada ya. Dari formasi candle dan IWAT indikasinya markup ini berlanjut. Dan area harga pertama yang dituju adalah di 850-an dan area harga kedua di 865-an. Ya. Ini untuk consumer cyclical. Menarik ini. Selanjutnya kita lihat sektor health. Ini health yang sedikit mengecewakan. Jumatnya di sini. 3 bar dan 8 bar akum. Semua variabel IWAT masih di bawah garis 0. Potensi penurunan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT terindikasi proses akum yang terjadi dan cukup cepat. Walaupun belum ada tanda-tanda kuat kalau akan segera menjadi markup. Tapi pergerakan harganya cukup bagus. Sudah mulai bisa dilirik emiten-emiten yang ada di dalam sektor ini untuk dianalisa dan dicari titik entry-nya. Nah, tapi yang terjadi adalah akumulasi ini nggak berlanjut ternyata. Dan kembali mengalami tekanan, menjadi markdown kembali nih. Emiten-emiten yang tadinya kita mau coba analisa, itu rata-rata menjebol supportnya. Ya. Apalagi candle ini ditutup candle Jumatnya ditutupnya warna merah yang cukup kuat nih. Ya, udah menjebol support yang di sini. Ya, tadi diharapkan kan akan kembali naik ke channel yang ininya, tapi kembali malah turun. Ya. Dan itu yang tadi katakan, beberapa emiten yang ada di sektor health ini justru menjebol supportnya. Maupun ada beberapa yang masih emitennya bertahan dan adanya di supportnya, di area belinya berarti ya. Tapi kita lihat minggu depan bagaimana. Minggu depan itu 3 bar markdown, 8 bar markdown. Semua variabel IWAT di bawah garis 0. Potensi penurunan masih ada. Formasi candle dan IWAT mengindikasi markdown ini akan berlanjut. Dan area yang akan dituju adalah ini, 1326-an. Ya, nanti kita lihat reaksi harganya di 1326 nih bagaimana. Jadi hasil analisa beberapa emiten sektor health yang kita lakukan minggu lalu mungkin masih bisa dipakai hasil analisanya di kalau ada reaksi harga di 1326 pemantulan. Kita lihat nanti ya. Next adalah sektor teknologi. Teknologi Jumat kemarin nih dikatakan adalah 3 bar distribusi, 8 bar markup. Semua variabel IWAT di atas garis 0. Potensi kenaikan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT indikasinya koreksi masih bisa berlanjut hingga menutup gap maksimal di 4196. Kalau terhenti maksimal di sana, maka akan kenaikan ini akan berlanjut. Tapi kalau tetap turun akan akhirnya membentuk lower low, maka penurunan akan menjadi lebih kuat. Kita perlu lihat 1-2 candle berikutnya untuk memastikan arahnya. Yang didapat adalah 1-2 candle berikutnya itu area yang ditunjukkan sesuai indikasi awal IWAT, di mana potensi kenaikan masih ada dan cukup kuat. Candle Jumat ditutup hijau, tapi dengan wick atas yang sangat panjang. Minggu depan bagaimana? Minggu depan dikatakan 3 bar markup, 8 bar markup. Semua variabel IWAT masih di atas 0. Dari formasi candle dan IWAT-nya masih terindikasi kenaikan masih memungkinkan. Meskipun koreksi akan terjadi dulu nih. Kalau koreksinya kuat diikuti retail tidak menutup kemungkinan akan menjadi awal distribusinya. Jadi kalau koreksinya itu nanti nggak jauh, hanya sekitar tidak di bawah 4726 ini nih, area ini, itu masih aman lah. Nah, makanya kita lihat nih 1-2 candle kemudian koreksinya sampai mana. Kita perhatikan kalau memantul hanya di area ini saja masih aman untuk kenaikan. Ya. Gitu. Jadi ini sama nih, kita perlu lihat 1-2 candle berikutnya dulu ya. Next adalah sektor consumer non cyclical. Nah, Jumat candlenya yang merah ini. Oke.
dikatakan 3 dan 8 bar markdown, semua variabel IWAT di bawah garis 0. Potensi penurunan masih ada. Perlu diingat, garis kunci baru saja dead cross terhadap garis 0, tapi tidak diikuti EV penurunan. Belum ada validasinya. Dari formasi candle dan IWAT memang terlihat adanya penurunan, tapi tidak menutup kemungkinan kenaikan akan terjadi baik itu DCB atau bisa juga berlanjut karena belum adanya validasi dari efektif volumenya. Ini diperlukan 1-2 candle berikut untuk memastikan arahnya. Yang terjadi adalah potensi penurunan benar terjadi dan tembus sampai di bawah area harga ini. Di bawah 733 ya, tembus tuh. Candle Jumat ditutup merah kuat lagi. Minggu depan bagaimana? Sebenarnya ini tertahan di support nih. Kalau mau lihat nih support kan. Dan ada area kecil, saya gambarkan deh ya. Nah, sebenarnya kan gini. Nah, tertahan di area ini nih dia, supportnya. Minggu depan, 3 bar akumulasi, 8 bar markdown. Semua variabel IWAT di bawah garis 0. Potensi penurunan masih ada. Kalau dari formasi candle dan IWAT, indikasi markdown ini bisa berlanjut. Maupun sempat tertahan di support nih ya. Dan memantul waktu dibarengi dengan adanya bullish divergence. DCB doang turun lagi ya. Nah, ini yang penurunan ini yang bisa dianggap bisa melanjutkan penurunannya, markdownnya. Markdownnya kalau turun lagi gimana nih? Kayaknya area yang dituju cukup dalam. Kalau kita lihat ke kiri, oh iya loh, areanya cukup dalam, sekitar sini sampai sini, dan cukup lebar nih areanya. Di 718 sampai 727 lah. Ya, kalau kita gambarkan areanya sini dan sini. Ya, ini untuk consumer cyclical. Jadi masih ada berat potensinya penurunan. Next, kita ke sektor finance. Candle Jumat di sini. Dikatakan 3 bar distribusi, 8 bar markup, semua variabel IWAT di atas garis 0. Potensi kenaikan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT, indikasi proses markup tertahan untuk mencari pijakan kembali naik. Sideway kecil mungkin akan terjadi hingga terlihat indikasi markupnya akan dilanjutkan. Yang terjadi gimana? Sideway-nya benar ya, terjadi sideway nih. Kecil terjadi dan ada indikasinya dengan efektif volume tinggi, dia naik kembali. Ya, cukup kencang hingga sampai sini nih. Candle Jumat ditutup hijau dengan wick atas yang lumayan ya, tertahan di resistannya nih. Tuh. Ini resisten. Kelihatan ya? Saya garis deh. Nah. Ini resistannya nih. Tertahan di resisten dan di area harga ini. Area harga berapa sini? 1431 hingga 1442 ya, 1432 lah sampai 1442 ya. Terus minggu depan bagaimana? 3 bar markup, 8 bar markup, semua variabel IWAT masih di atas garis 0. Potensi kenaikan masih ada. Tapi kalau kita lihat formasi candlenya seperti ini dan IWAT, indikasinya akan ada sideway kecil di sini nih. Dan berusaha untuk terus menerobos resisten nih. Di ini ya, 1440 ya ini. Ya, betul. Kalau berhasil closing di atas ini, maka besar kemungkinan kenaikan akan terjadi. Dan area yang dituju di awal adalah di sini. Ya. Ini yang pertama dituju. Nanti kalau ditanya areanya di mana lagi? Di sini. Ya. Kita lihat nanti bagaimana, tapi secara IWAT dan formasi candlenya menarik.
menarik ini. Oke, selanjutnya adalah sektor basic material. Candle Jumat, ini dia. Hijau dengan ada hidden bearish divergence. Oke. Basic material dikatakan 3 dan 8 bar markups dan semua variabel IWAT di atas garis 0. Potensi kenaikan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT terindikasi kenaikan masih akan berlanjut. Markupnya akan mendorong kenaikan harga hingga ke area 1235 1247 atas nih ya. Dan koreksi sedikit untuk kenaikan kembali di 1256 sampai 1279. Yang terjadi tidak seperti itu, ternyata salah ya. Ternyata malah markupnya masih belum jalan. Dia kembali sideway turun lagi ke area sideway-nya sini nih. Ke area harga awal sideway-nya di 1175 sampai 1188. Dan candle Jumat ditutup warna hijau kecil ya. Nah, minggu depan bagaimana? Minggu depan itu 3 bar akumulasi 8 bar markdown. Variabel IWAT-nya semua di bawah garis 0. Potensi penurunan masih ada. Kalau dari formasi candle dan IWAT, indikasinya akan ada sideway kembali hingga terlihat ada indikasi markup lagi yang bisa mendorong harga naik. Intinya selama dia sideway dan tidak low-nya membentuk di bawah, nah ini nih 1160, masih ada kemungkinan untuk kenaikan kembali. Jadi kita perlu lihat nih 1-2 candle berikutnya bagaimana untuk sektor basic materials ini ya. Next kita ke sektor infrastruktur. Wah, ini menarik nih. Jumat kemarin ini candlenya ya. Dikatakan 3 dan 8 bar markup. Semua variabel IWAT masih di atas garis 0. Potensi kenaikan masih ada. Formasi candle dan IWAT mengindikasikan kenaikan masih akan berlanjut. Jadi kita membutuhkan panduan area-area kenaikannya lagi, dan di kali ini kita akan mencari area-area kenaikannya. Perlu diingat, setiap kenaikan pasti akan ada titik puncaknya. Jadi tetap untuk waspada terhadap momentumnya. Dan yang terjadi apa? Kenaikan benar terjadi ada lagi, dan area-area harga yang kita bentuk sebelumnya itu direspek oleh harganya kan. Oh, kenaikan sampai di sini. Kembali turun pun kembali di area harga ini. Turun pun kembali masih di area harga ini. Kenaikan penurunan masih tetap di area-area harga yang kita temukan di minggu lalu. Ya. Nah, ini untuk minggu depan bagaimana? Minggu depan adalah 3 bar markup, 8 bar distribusi. Semua variabel IWAT ada di garis di atas garis 0 ya. Nah, potensi kenaikan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT, indikasi awal dari distribusi ini sudah mulai terlihat, tapi indikasinya masih lemah. Kita perlu melihat 1-2 candle berikutnya untuk memastikan apakah distribusinya akan makin kuat atau justru akan menjadi reakumulasi untuk kenaikan kembali. Ya, yang jelas ini sudah terlihat ada indikasi untuk distribusi walaupun masih lemah. Oke, apa lagi yang bisa dicermati? Iya, intinya sih kita akan perlu melihat 1-2 candle berikutnya untuk memastikan apakah distribusinya ini akan berlanjut atau yang terjadi adalah reakumulasinya. Itu untuk sektor infrastruktur ya. Next adalah sektor transportasi dan logistik. Jumat kemarin di sini candle yang warna merah ini dikatakan 3 bar distribusi, 8 bar markup. Bar dan garis pelopor sudah di atas garis 0. Hanya garis kunci yang masih di bawah. Potensi penurunan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT, indikasinya akan ada penurunan kembali dan proses akumulasi yang terjadi dalam bentuk sideway akan berlanjut. Selama proses sideway yang terjadi tidak membuat low di bawah 1647, masih ada potensi untuk berlanjut ke markup. Dan terjadi benar ya, penurunan masih terjadi itu.
dan harga hanya sideway karena kembali naik lagi di sekitar sini saja. Low-nya juga tidak membentuk di bawah 1647. Candle Jumat ditutup dengan warna hijau ya, seperti ini. Minggu depan bagaimana? 3 bar markup, 8 bar distribusi. Hanya bar iwatnya aja yang sudah di atas garis 0. Kedua garis masih di bawah garis 0. Potensi penurunan masih ada. Dari formasi candle dan iwat terindikasi proses akumulasi masih berlanjut. Hingga nanti ada indikasi markup yang akan mendorong harga lebih naik lagi. Penentuannya harusnya nggak lama lagi untuk transportasi dan logistik ini. Kita lihat nanti di minggu depan ya. Menarik sih ini. Selanjutnya adalah sektor properti. Oke, candle Jumat waktu itu di sini. Ya, candle Jumat di sini dikatakan untuk properti adalah 3 dan 8 bar markdown, bar dan garis kunci di bawah garis 0. Dan hanya garis pelopor yang ada di atas garis 0. Potensi penurunan masih ada. Formasi candle dan iwat mengindikasikan kalau masih ada koreksi sedikit lagi. Kemungkinan koreksi hanya di sekitar area harga 710, 713-nya. Kalaupun turun di bawah itu maksimal di 704 masih aman untuk pergerakan selanjutnya yang akan kembali mendorong naik harganya. Dan benar ya, koreksi terjadi dan tidak melewati 704, hanya di 706-an nih ya. Dan kembali sideway di area harga ini saja, 710 sampai 713-nya. Candle Jumat ditutup dengan warna merah. Candle merah. Minggu depan 3 bar akum, 8 bar markdown. Semua variabel iwat ada di bawah garis 0. Potensi penurunan masih ada. Kalau dari formasi candle dan iwat, terindikasi sideway masih akan terjadi. Dan ada indikasi kecil kalau masih ada koreksi sedikit lagi. Jadi kita perlu melihat 1-2 candle berikutnya untuk memastikan kalau akum ini akan berlanjut ke markup atau tidak. Ya. Selanjutnya kita ke sektor industrial. Candle Jumat di sini ya, yang merah panjang ini dikatakan adalah 3 bar markdown, 8 bar akum. Semua variabel iwat di bawah garis 0. Potensi penurunan masih ada. Dari formasi candle dan iwat terindikasi proses akum berlanjut dan harga akan tetap sideway di area harga 092 sampai 1107. Hingga ada indikasi kalau ini akan berlanjut ke markup dan mendorong harga naik. Yang terjadi, sideway masih terjadi benar di area harga ini aja nih. Yang 1092 sampai 1107 ini. Belum ada pergerakan yang signifikan, maupun penurunan masih aman closing di area harga ini. Candle Jumat ditutup warna merah, wick bawah cukup panjang. Dikatakan minggu depan 3 bar akumulasi, 8 bar markdown. Semua variabel iwat masih di bawah 0. Potensi penurunan masih ada. Dari formasi candle dan iwatnya terindikasi proses akum masih akan berlanjut, maupun indikasinya mengalami pelemahan untuk akumulasinya. Ya, indikasi akumulasinya jadi mengalami pelemahan dibandingkan minggu lalu. Low yang terbentuk di hari Jumat ini, low ini kemungkinan bisa menjadi landasan akumulasinya. Menarik untuk melihat di 1-2 candle selanjutnya untuk memastikannya. Jadi kalau ini benar low ini menjadi landasan akumulasi, berarti ini adalah low bottom dari proses akumulasinya. Kita lihat 1-2 candle ke depan untuk memastikannya. Oke, next ke sektor energi. Energi Jumat. Nah, candlenya yang ini ya. Dikatakan 3 bar distribusi dan 8 bar markup. Semua variabel iwat di atas garis 0. Potensi kenaikan masih ada. Dari formasi candle dan iwat terindikasi proses akum akan berlanjut dan harga akan mulai didorong naik kembali. Cuma butuh 1 bar iwat dengan EV biru, maka harga akan kembali didorong naik. Seharusnya ada di minggu depan. Yang terjadi adalah sepanjang minggu tidak ditemukan bar iwat dengan efektif volume biru. Ya, jadi harganya ternyata ya akhirnya cuma sideway aja di daerah sini. Candle Jumat ditutup warna merah. Minggu depan 3 bar markup, 8 bar distribusi. Semua variabel iwat di atas garis 0. Potensi kenaikan tetap masih ada.
Dari formasi candle dan iwat, indikasi sideway-nya ini akan berlanjut hingga nanti yaitu tetap kita nunggu EV yang warna biru muda yang akan mendorong harga naik kembali. Semoga itu cepat ada, karena kalau semakin berlarut pelemahan untuk mendorong harga naik itu semakin lama semakin lemah. Ya, kita berharap ada satu dorongan kuat dengan indikasi efektif volume berwarna biru seperti ini nih, warna biru. Oke, itu untuk sektor energi. Kita kembali ke composite, ISG ya. Jadi kalau tadi dilihat sektor per sektor itu emang banyak sekali sektor yang kurang lebih sama kayak ISG. Masih belum bisa menentukan pasti arahnya. Jadi kita perlu 1-2 candle berikutnya. Dan kalau yang sektor yang kuat itu cuma ada di tadi di mana? Consumer cyclical sama finance kalau nggak salah. Yang masih oke lah. Masih bisa terlihat oke. Yang sedikit kurang bagus itu di health dan consumer non cyclicals. Ya. Nah, tapi tetap kita harus melihat 1-2 candle ke depan ini reaksi harganya bagaimana. Moga-moga bisa menerobos naik ke atas ini nih dari supportnya. Ya. Kalau enggak ya bisa turun lagi untuk kumpulin tenaga mencoba mendobrak kembali di support kuatnya di sini. Sama seperti melanjutkan view yang dari yang sebelumnya yang sudah pernah katakan di video-video sebelumnya. 7.100 adalah targetnya dan maksimal, semoga ya maksimal tercapai di sebelum tanggal 19 Desember ini. Oke, itu aja overview untuk ISG dan sektor-sektornya. Belum ada yang menaruh emiten untuk dianalisa di kolom komentar video minggu lalu. Nah, jadi bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silakan tekan tombol like-nya. Kalau yang nggak suka, silakan tekan tombol dislike-nya. Kalau ingin mendapatkan informasi atau video seperti ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan tombol loncengnya ya. Tekan tombol loncengnya biar ada bunyi kalau ada video terbaru. Itu saja yang bisa disampaikan dan terima kasih.